Selamat malam Bu Indri dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Oktaviola Maria Sorongan dengan NIM 220100027 dari Prodi Administrasi Bisnis semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisa saya terhadap UMKM Sweet Dessert by Vjoy. Vjoy adalah salah satu bentuk UMKM yang muncul pada tahun 2021 awal pada saat pandemi corona. Awal mula berdirinya Vjoy berdasarkan keterangan dari Ibu Vera selaku pemilik Vjoy ini dikarenakan Ibu Vera menyukai makanan manis. Nah, apa aja sih yang ada di Vjoy? Vjoy sendiri itu sebenarnya baru menyediakan salah satu jenis dessert box atau satu jenis makanan manis. Namun, karena melihat banyak banget nih dessert-dessert manis atau makanan-makanan manis lain yang lagi viral di kalangan anak-anak hingga dewasa dan banyak bermunculan di TikTok, Instagram, dan Facebook, maka dari itu Ibu Vera sedang mengembangkan usahanya untuk menghadirkan produk-produk lain. Untuk pembuatannya sendiri, Ibu Vera menggunakan bahan-bahan nabati tanpa pemanis buatan sesuai dengan apa yang saya lihat sewaktu saya mendatangi tempat atau lokasi pembuatannya. Pemanis yang digunakan oleh Ibu Vera di makanan manisnya dia ini pun berasal dari pertama susu, lalu yang kedua ada dari madu, yang mana masih baik untuk dikonsumsi walaupun tetap tidak boleh berlebih. Dan untuk videonya sendiri, pada saat saya datangi tempatnya, video tidak mempunyai tempat yang bisa kita sebagai pelanggan untuk datang melihat secara langsung apa saja yang ada dan melihat atau merasakan makanan di tempat gitu. Tapi untuk pemesanannya sendiri bisa dilakukan secara online melalui aplikasi. Lalu bagaimana dengan aspek pemasarannya? Sesuai dengan sesuai dengan yang sudah saya bicarakan dengan Ibu Vera, Vjoy sendiri itu tidak mempunyai strategi khusus dalam pemasarannya. Jadi Ibu Vera tidak menargetkan kalau produknya dia ini untuk anak-anak, remaja ataupun dewasa. Tapi targetnya dia sendiri ini berdasarkan konsumen yang datang, dan kalau dilihat konsumen yang datang ke dia itu atau yang memesan ke dia itu semuanya merupakan konsumen-konsumen yang menyukai makanan penutup bersifat manis kayak dessert cake ini kan lagi banyak banget viralnya ya, kayak misalkan kita tahu ada bittersweet by Najla. Lalu yang sedang viral dan akan dihadirkan oleh Bu Vera yaitu Mango Sago. Lalu bagaimana dengan persaingannya? Untuk pesaing Vjoy sendiri atau persaing dari Ibu Vera sebenarnya bisa dibilang banyak dan ketat. Namun kalau dilihat dari lokasi saya yang jarang banget ada makanan manis, dan untuk kategori brand besar seperti Bittersweet by Najla yang memakan 5 km kurang lebih itu masih terlalu jauh, dan dengan hadirnya Vjoy ini menjadi sebuah potensi juga untuk si Ibu Vera yang mana akhirnya punya Ibu Vera ini naik dan banyak juga yang beli. Untuk segmen pelanggannya sendiri sebenarnya masih terbatas karena masih banyak pelanggan-pelanggan yang mau mendatangi tempatnya Ibu Vera si Vjoy ini, tapi karena belum ada dan lokasinya masih di rumah Ibu Vera ini sendiri, itu menjadi salah satu nilai minus dari UMKM ini. Tapi karena keterbatasan ini tuh tidak menghalangi kalau ternyata tuh banyak banget online yang datang untuk mengambil pesanan-pesanan yang udah dipesan dari entah dari GoFood, entah dari GrabFood, ataupun Tokopedia yang baru saja katanya Bu Vera diluncurkan. Untuk sifat marketing mixnya sendiri, di sini produknya itu untuk sementara yang tetap itu baru ada dessert box, yang kedua ada Mango Sago, yang mana baru akan diluncurkan minggu depan. Untuk harganya sendiri, saya bertanya kepada Ibu Vera, dessert box itu dikenakan di harga 55.000. Lalu untuk Mango Sago-nya sendiri terkena di harga 30.000 nantinya. Untuk tempat, Ibu Vera belum mempunyai tempat offline, tapi bisa dilakukan secara online melalui DM Instagram, atau dari GoFood, atau dari GrabFood, ataupun dari Tokopedia Food. Atau bisa melakukan pesanan melalui nomor yang ada di bio Instagramnya Ibu Vera. Lalu untuk saluran distribusinya sendiri, Ibu Vera tidak melakukan saluran distribusi dan tidak melakukan penjualan dari orang ke orang. Jadi Ibu Vera hanya menjualnya dari dirinya sendiri langsung kepada orang lain.
Untuk promosinya sendiri, Vjoy melakukan promosi secara online melalui flyer yang disebarkan di sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, lalu sekarang kan udah muncul di GrabFood, GoFood, dan Tokopedia. Lalu bagaimana sih aspek teknik produksi dari dessert box yang ada? Saya waktu mendatangi dan melihat prosesnya itu, Ibu Vera menggunakan bahan-bahan yang sebenarnya bisa dikategorikan bahan-bahan yang cukup bagus dan tidak yang bahan-bahan biasa gitu. Untuk wafernya itu ada wafer rasa coklat, ada rasa kacang, ada rasa vanila. Terus dia menggunakan susu cair, menggunakan kental manis, keju, parut, dan maizena untuk melarutkan flanya atau mengentalkan flanya, lalu menggunakan margarin juga. Cara pembuatannya juga kemarin saya lihatnya cukup mudah. Yang pertama, kita tergantung nih produksinya itu, misalkan membutuhkan dessert box rasa coklat. Oke, kita menggunakan wafer coklat yang mana dihancurkan hingga halus. Terus itu nanti disisihin sama Ibu Vera di dalam satu wadah. Nah, lalu lanjut untuk membuat fla yang akan menjadi sebuah lapisan di dalam dessert boxnya tersebut kan. Nah, untuk flanya sendiri, yang pertama itu harus memanaskan susu UHT. Lalu masukkan kental manis yang mana harus diaduk rata hingga si kental manisnya itu larut di susu UHT-nya itu. Lalu setelah larut, Bu Vera memasukkan keju dan margarin yang diaduk rata, lalu menuangkan maizena yang udah dilarutin di air sebagai pengentalnya si flanya ini. Lalu diangkat dan tunggu hingga agak dingin. Lalu selanjutnya Ibu Vera itu menyediakan wadah persegi dengan ukuran 8x8, yang mana di paling bawahnya itu ditata tuh wafer yang tadi udah dihaluskan, tapi nggak semuanya yang menutupi atau sampai setengahnya si wadah, tapi hanya sedikit saja. Nah, setelah itu ditata, nanti baru tuang flanya lagi. Menuangkan fla yang sudah agak dingin, lalu menaburkan wafernya lagi, terus tutup lagi dengan fla setumpuk-tumpuk itu sampai agak penuh, yang mana yang terakhir itu diberikan sedikit topping-topping taburan wafer halus. Lalu setelah itu ditutup dan simpan di dalam kulkas selama 3-5 jam, dan dessert box itu bisa disajikan selagi dingin. Lalu ada modal usahanya. Untuk modal usaha sendiri, saat saya bertanya kepada Ibu Vera saat pembukaan berapa nominalnya, Ibu Vera ini itu tidak bisa menjelaskan secara langsung, tapi Ibu Vera memberikan sebuah gambaran untuk produksi 50 box per hari. Dengan modal 1.500.000, Ibu Vera membeli Mika box sebanyak 50 pieces, lalu ada wafer 150 gram dibeli banyak 10 pieces, lalu ada susu UHT 1 liter dibeli 10 pieces, lalu ada keju 125 gram dengan banyak 25 pieces, lalu ada susu kental manis sebanyak 10 kaleng, maizena 1 kg 3 bungkus, ada margarin yang dibutuhkan sebanyak 10 bungkus, dan karena Ibu Vera ini bekerja sendiri dibantu anak-anaknya saja dan tidak ada pegawai lain, dan tidak menggunakan barang-barang seperti kompor dan lain-lain yang berlebihan, maka dari itu tidak ada biaya lebih-lebih, mungkin hanya ada biaya lain-lain atau bisa dikatakan sebagai biaya operasional yang ditaruh Bu Vera sebanyak 150.000. Nah, maka dari itu, untuk total pengeluaran seharinya jika memproduksi sebanyak 50 box adalah 1.296.200. Itu baru sehari. Lalu bagaimana kalau misalkan pengeluaran per bulan? Nah, kalau misalkan sehari 50 box dengan total 30 hari, berarti kalau 50 box dikali 30 hari, total box yang dijual adalah 1.500 box. Maka, dari pengeluaran 1.296.200 sehari dikali 30 hari, maka pengeluaran per bulan dari Ibu Vera sendiri sebanyak 38.886.000. Lalu bagaimana dengan aspek keuangannya? Kalau dilihat dari permintaan dan penawaran dalam sehari, ini bisa diperkirakan Ibu Vera itu memproduksi sekitar 50 box dessert box, yang mana itu belum ditambah dari menu yang akan diterbitkan oleh si Ibu Vera ini. Maka dari itu, kalau misalkan dari si menu baru ini udah muncul, maka Ibu Vera ini berharap kalau penjualannya meningkat dari 50 box per harinya, mungkin bisa ke 75 box per harinya sudah include dengan si menu baru. Lalu berapa sih keuntungan sehari nih? Yang kita hitung sehari dulu ya dari modal awal usaha yang sebelumnya. Kalau modal untuk
modal awalnya sebanyak 1.296.200 sehari, lalu kita hitung berapa sih banyaknya keuntungan yang didapat sehari. Dengan total jika 50 box yang dibeli, maksud saya 50 box yang dijual dengan harga satuan per box yang 55.000, maka keuntungan sehari yang didapatkan Ibu Vera adalah 2.750.000. Itu sehari. Tapi kita juga harus berhitung nih biaya-biaya lain yang keluar. Tapi kan kita tahu Bu Vera ini tidak ada karyawan, terus nggak ada tanggungan-tanggungan besar lainnya yang harus dikeluarkan Ibu Vera kecuali biaya operasional atau biaya lain-lain. Maka keuntungan bersih yang akan dimiliki oleh Ibu Vera sehari itu sebanyak dari 2.750.000 kita kurangi dengan biaya operasional 150.000 sama dengan 2.600.000 per hari. Lalu bagaimana dengan sebulan? Kita hitung sebulan ada 30 hari. Jika 2.600.000 itu sudah bersih, 2.600.000 itu sudah bersih, maka dikali 30 hari sama dengan 78 juta selama 30 hari. Cukup besar untuk kategori UMKM yang pesaingnya banyak. Lalu apa sih kesimpulan yang saya dapat? Kalau saya lihat aspeknya si UMKM Teaser Box ini itu udah memenuhi studi kelayakan bisnis juga, karena dengan dilihatnya proses produksi yang baik, penjualan yang bagus, terus pengeluarannya juga seimbang dengan pemasukan, itu udah layak untuk dikategorikan sebagai bisnis. Tapi ada besar harapan saya juga kalau prosesnya si Vijo ini bisa lebih luas lagi proses produksinya, dan dilihat dengan modal yang tidak cukup besar, tapi pemasukannya sudah bisa menutup modal awal dengan ada lebihnya. Mungkin bisa juga Ibu Vera mengembangkan usahanya dari segi varian dan inovasi lainnya. Lalu saran saya setelah menganalisa, saya dengan saya melihat proses atau aspek keuangan yang kategorinya cukup netral dan bagus dan stabil, saya berharap Ibu Vera mau membuka gerainya sendiri yang bisa didatangi orang-orang, karena bagaimanapun kan banyak pasti orang-orang yang pengen mencoba banyak rasa, tapi nggak mungkin kan kita di online harus beli semua. Mungkin Ibu Vera bisa menyediakan gerai langsung yang mana bisa disediakan tester yang buat orang-orang tuh jadi penasaran. Jadi itu juga kan bisa menjadi nambah jumlah target penjualan kita dan segmentasi pasar kita bisa meluas. Bahkan Ibu Vera sendiri mungkin bisa membuka cabang baru. Sekalipun banyak juga nih brand-brand besar yang bermunculan yang mana udah buat persaingannya tuh semakin besar. Dan besar harapan saya Vijo juga agar menambah inovasi dan tenaga kerja SDM agar semakin banyak produk-produk yang bisa diproduksi di kemudian harinya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada Ibu Indri dan teman-teman sekalian yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ujian akhir semester saya di semester 7 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Terima kasih.